Kamu ada yang mau investasi emas? Di konten ini saya akan bahas tentang investasi emas. Halo, Haryo di sini. Ketemu lagi sama saya. Seperti biasa, saya akan membahas seputar investasi, pengelolaan keuangan, dan juga bisnis yang tujuannya untuk bisa bebas finansial. Kali ini saya akan bahas tentang investasi emas. Emas merupakan salah satu instrumen investasi yang umurnya sudah sangat tua. Bahkan kakek, nenek, hingga buyut kita yang tidak tahu tentang investasi modern, kemungkinan besar mereka mengetahui tentang investasi emas ini. Bahkan hingga kini emas masih menjadi investasi pilihan oleh banyak orang. Karena investasi emas tidak memerlukan analisis dan pengetahuan yang terlalu mendalam. Cukup beli dan simpan dalam jangka waktu yang lama. Tetapi apakah emas masih layak dijadikan investasi? Maka jawaban dari pertanyaan ini adalah bisa ya, bisa tidak. Emas tidak bisa dijadikan investasi jika kamu memilih emas perhiasan. Kenapa demikian? Emas perhiasan itu sudah banyak campurannya. Dan untuk menjual emas perhiasan nggak bisa dilakukan di semua toko emas. Misalnya, ketika kamu beli emas di toko emas A, maka kamu sebaiknya menjual juga di toko emas A. Kalau kamu jualnya di toko yang lain, kemungkinan besar harga yang ditawarkan oleh toko tersebut berada di bawah tawaran dari toko emas A. Selain itu, mulai banyak nih oknum-oknum penjual emas perhiasan yang nakal. Ketika kamu jual emas, oknum tersebut tidak akan menggunakan acuan harga emas pada saat itu. Tapi dia menggunakan acuan harga pada saat kamu beli. Padahal secara jangka panjang harga emas kan cenderung naik. Belum lagi kalau sertifikat atau kwitansi pembelian emas kamu hilang. Maka emas perhiasan kamu juga akan semakin jatuh harganya. Kenakalan lain adalah ketika oknum tersebut memeriksa emas yang kamu jual. Bisa jadi dia akan membuat alasan, mencari-cari alasan mengenai kecacatan emas perhiasan yang kamu jual. Sehingga semakin menjatuhkan lagi harga emas perhiasan yang kamu jual. Sebenarnya ada juga yang mengganjal di pikiran saya soal emas perhiasan ini. Kan banyak tuh ibu-ibu yang beli emas perhiasan, tapi mereka nggak berani buat pakai. Akhirnya mereka ya cuma nyimpan emas perhiasannya aja. Sedangkan kalau emas perhiasan kalau disimpan returnnya ya jelas kalah sama emas batangan. Lalu emas apa sih yang memang layak untuk dijadikan investasi? Kamu bisa investasi di emas batangan atau emas digital. Kelebihan dari emas batangan ini adalah kamu bisa pegang langsung fisiknya, sehingga sangat menyenangkan bisa melihat dan menyentuh langsung koleksi emas batangan kamu. Tapi ada beberapa hal yang harus kamu perhatiin kalau kamu memang mau berinvestasi di emas batangan. Antara lain, kamu tuh harus pastikan beli emasnya di tempat yang terpercaya. Salah satu indikatornya adalah biasanya toko emasnya bukanya udah lama, udah bertahun-tahun. Dan semakin panjang umur suatu toko emas, ya semakin bisa dipercaya. Lalu kamu juga bisa tuh cari referensi, bisa dari teman atau keluarga kamu. Ada beberapa tempat kamu bisa beli emas yang memang sudah terpercaya, misalnya di Pegadaian, Bank Syariah Indonesia, atau di Antam. Hindari membeli emas batangan yang berbentuk mini, karena semakin kecil gramasi emas, semakin besar spread antara harga beli dan jual. Akan lebih baik kamu nabung dulu untuk beli emas dengan gramasi yang lebih besar daripada kamu langsung beli emas mini. Hal lain yang harus diperhatikan adalah potensi resiko kehilangan. Kalau kamu pilih emas batangan, kamu harus menyiapkan tempat khusus buat nyimpennya. Nggak mungkin juga kan emas batangan yang kamu punya kamu simpen di bawah bantal. Alternatif penyimpanan yang bisa kamu pilih adalah dengan menyewa safe deposit box.
Kalau kamu pilih emas digital buat investasi, kamu memang nggak bisa megang emasnya secara langsung. Tapi emas digital tuh sangat cocok buat kamu yang uangnya terbatas. Ini sebagai alternatif dari emas mini. Platform yang jual emas digital juga udah mulai banyak ya. Di antaranya ada Pegadaian Digital dan mobile banking milik Bank Syariah Indonesia. Emas digital juga sangat mudah untuk ditransaksikan. Kamu bisa bertransaksi kapan aja dan di mana aja, selama kamu punya jaringan internet. Karena transaksi emas digital itu dilakukan melalui aplikasi pada ponsel pintar, sehingga kamu nggak perlu nunggu toko emas buat buka. Selain itu, kita bisa juga mengambil emas digital dalam dua alternatif bentuk. Kamu bisa mencairkannya ke dalam bentuk uang dan juga emas batangan. Kalau kamu mau mencairkan dalam bentuk emas batangan, dalam bentuk uang maksudnya, nanti uang tersebut akan ditransfer langsung ke rekening kamu. Sedangkan kalau dalam bentuk fisik emas batangan, biasanya tuh ada syarat-syarat tertentu seperti syarat gramase minimal dan juga akan dikenakan biaya cetak. Meskipun emas digital itu bagaikan kayak cuma angka ya di dalam layar, tapi tetap aja fisik emas batangannya ada kok. Fisik emasnya itu biasa disimpan oleh si penyedia layanan. Bisa juga disimpan di brankas lain, seperti di brankas Antam. Jika memang si penyedia layanan bekerja sama dengan Antam ya. Pada dasarnya, kenaikan dan penurunan harga emas itu dipengaruhi oleh supply and demand. Dan ada beberapa hal yang bisa mempengaruhi supply and demand emas ini. Antara lain yang pertama adalah kondisi ekonomi dan politik. Nah, jika ekonomi sedang dalam kondisi krisis atau situasi politik yang tidak pasti, orang akan cenderung mengamankan asetnya ke dalam instrumen safe haven seperti emas. Ya, hingga kini emas itu masih dianggap sebagai investasi yang paling aman. Karena secara historis ya udah kebukti harga emas dalam jangka panjang tuh mengalami kenaikan. Yang kedua adalah harga dolar Amerika. Harga emas itu memiliki korelasi yang negatif dengan dolar Amerika. Ketika nilai dolar Amerika turun, maka harga emas akan naik dan sebaliknya. Hal ini bisa disebabkan karena ketika dolar Amerika kehilangan daya belinya, itu akan meningkatkan permintaan komoditas seperti emas. Serta emas merupakan investasi alternatif ketika mata uang dolar Amerika mengalami penurunan nilai. Sehingga saat dolar Amerika turun, para investor biasanya akan mengalihkan uangnya atau asetnya ke dalam emas batangan. Lalu yang ketiga adalah monopoli pembelian emas oleh bank sentral. Salah satu fungsi dari bank sentral adalah menjaga stabilitas mata uang suatu negara dan stabilitas sistem keuangan perbankan. Dan untuk itu, bank sentral juga ikut membeli emas. Tujuan utama dari simpanan emas ini adalah sebagai jaminan pembayaran surat berharga, uang kertas, atau perdagangan. Emas batangan di bank sentral juga menjadi penyimpan nilai untuk menjaga kurs atau mata uang suatu negara. Selain itu, peran utama emas batangan bagi bank sentral adalah untuk mendiversifikasi cadangan kekayaan mereka. Emas batangan juga dijadikan lindung nilai terhadap inflasi, karena emas merupakan komoditas fisik yang pasokannya tidak mudah untuk ditambah. Emas bisa dijadikan sebagai alternatif untuk investasi, tetapi ada satu hal yang harus kamu perhatikan jika ingin berinvestasi di emas. Investasi pada instrumen emas tidak bisa mendatangkan penghasilan pasif, karena kamu hanya bisa mengharapkan return dari kenaikan harganya aja. Namun justru inilah yang membuat investasi emas menjadi sederhana dan bisa dilakukan oleh siapapun. Cukup gunakan metode buy and forget atau beli lalu lupakan tanpa perlu memantau harga atau grafik harga emas. Ada beberapa keuntungan jika kamu berinvestasi emas. Kamu bisa melindungi aset kamu karena umumnya kenaikan harga emas itu di atas kenaikan inflasi. Serta emas juga gampang dicairkan. Kalau kamu investasi emas digital, kamu bisa jual emas kamu kapanpun dan dimanapun. Lalu jika kamu investasi di emas batangan, kamu bisa menjual emas batangan kamu dimanapun juga.
Bahkan kalau kamu memiliki emas batangan dari Antam, kamu bisa mentransaksikan emas batangan kamu itu di luar negeri loh. Karena emas Antam punya sertifikat LBMA. Tetapi investasi emas juga memiliki potensi resikonya. Salah satunya adalah spread harga emas atau selisih antara harga beli dan jual, dan semakin kecil gramasi emas, maka spreadnya pun semakin besar. Lalu emas juga belum tentu untung, apalagi kalau kamu berinvestasi untuk jangka pendek. Karena itulah investasi emas lebih cocok untuk dijadikan investasi jangka panjang. Dan bagi kamu yang berinvestasi pada emas batangan, kamu juga memiliki potensi kehilangan emas batangan punya kamu. Alternatif yang bisa dilakukan adalah menggunakan safe deposit box, tetapi kamu harus membayar biaya sewanya itu. Emas memang merupakan investasi yang sudah ada sejak zaman dulu. Namun layaknya sebuah investasi itu pasti memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, dan kamu bisa menjadikan emas ini sebagai alternatif investasi kamu. Ada baiknya kamu juga mempelajari instrumen investasi lainnya. Oke, sampai di sini pembahasan tentang investasi emas. Sampai jumpa di konten berikutnya. Dah.